Oke, halo apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar Eloquent ya. Jadi seperti apa cara kerja Eloquent, kemudian bagaimana kita mengelola database gitu ya, basis data dengan menggunakan fitur Eloquent yang ada di Laravel. Nah, pada video sebelumnya itu saya sudah membahas terkait tentang bagaimana membuat model, menggunakan model, kemudian bagaimana membuat migration dan menggunakan migration. Nah, itu semua sebenarnya bagian dari atau dalam rangka kita belajar sebentar lagi menggunakan fitur Eloquent yang ada di dalam Laravel. Oke, langsung saja di sini saya tunjukkan database-nya dulu ya. Jadi di video kemarin itu kita sudah menggunakan migration gitu ya untuk membuat sebuah skema atau dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Jadi kemarin kita sudah membuat ini ya, ada mahasiswa name, mahasiswa nama, kemudian ada atribut timestamp-nya ya, created app dan update app. Nah, ini sesuai dengan coding migration yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini saya hanya menambahkan data saja gitu ya. Jadi saya sudah menambahkan 3 data di sini ya. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana untuk melakukan insert data ke dalam tabel ini gitu ya, kemudian update data, kemudian mendelete data ya, termasuk juga bagaimana menampilkan data-data yang sudah tersimpan dalam tabel ini dengan menggunakan Eloquent seperti itu ya. Nah, jadi pada dasarnya Eloquent itu sebenarnya akan memudahkan kita nantinya dalam mengelola database ya, dengan prinsip kemudahan penggunaan, kemudian juga menurut saya pribadi kodenya bisa menjadi lebih ringkas dibandingkan kita menggunakan kemarin query builder ataupun menggunakan raw SQL seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar lagi saya langsung mempraktekkan saja ya. Di sini saya buka Visual Studio Code-nya ya. Nah, ini codingan migration kemarin yang sudah saya praktekkan. Jadi migration itu adalah fitur di Laravel yang membantu kita melakukan version control dari database yang kita gunakan seperti itu ya. Oke, saya mulai dengan membuat dulu sebuah controller ya, karena pada konsepnya nanti akan banyak berinteraksi dengan model kan controller, walaupun yang akan berinteraksi langsung dengan database kita adalah bagian modelnya ya. Oke, di sini saya buatkan controller dulu, sedang jalan servernya, saya matikan ya. Ya, untuk membuat controller itu kan kita menggunakan perintah PHP artisan ya. PHP artisan make controller ya, kemudian kita tuliskan nama controllernya ya, supaya gampang mengingatnya saya berikan nama controllernya controller mahasiswa saja, cuma saya tambahkan seperti ini ya, con gitu ya, untuk sebagai penanda bahwa ini adalah controller mahasiswa seperti ini ya. Nah, sebenarnya seperti ini saja bisa ya, jadi kita membuat sebuah controller dengan nama con mahasiswa. Cuma ada cara yang lebih baik lagi menurut saya agar sekaligus melengkapi fungsi-fungsi, function-function yang umumnya ada dalam sebuah controller. Itu dengan menggunakan atribut yang namanya min resource gitu ya. Min resource ya. Coba ya. Nah, ini controller sudah berhasil dibuat. Kita coba buka controllernya. Jadi seperti yang kalian tahu, controller itu berada di file http-nya controller, kemudian di sini sudah ada controller mahasiswa, con mahasiswa. Oke, nah kemudian apa bedanya kalau kalian tidak menambahkan resource ini? Jadi bedanya adalah kalau tanpa resource ini masih kosong kelasnya gitu ya, tetapi dengan resource dia ditambahkan dengan function-function yang umumnya ada di dalam sebuah controller ya, seperti index, kemudian create, kemudian store, kemudian show, edit, update, destroy, nah, seperti itu ya. Dan ini
menurut saya akan lebih memudahkan, ya, apalagi kita sebentar atau saya akan mempraktekkan gimana cara melakukan insert, update, delete, select dengan menggunakan Eloquent. Oke, nah ini kontrolnya sudah. Selanjutnya saya akan membuatkan sebuah model, ya, controller sudah, model sudah, ya. Kalau migrationnya ini kebetulan sudah, ya, di video kemarin sudah sampai dengan membuat migrationnya. Jadi sebenarnya pada saat kita membuat model itu kita bisa langsung membuatkan migrationnya, ya, karena model itu adalah perwakilan database, ya, yang ada di coding kita. Di sini saya membuatkan modelnya sama PHP Artisan make, gitu kan. Semua bedanya di sini model. Kemudian nama modelnya apa? Saya buat saja namanya mahasiswa, ya. Oke, ini nama modelnya. Nah, modelnya sudah. Kalau model itu berada di app, kemudian di bagian model. Di sini sudah ada satu model yang namanya mahasiswa, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya agar model kita ini terhubung dengan tabel di database kita. Nah, secara default itu sebenarnya model ini bisa langsung terhubung ke dalam tabel database kita, asalkan nama database-nya itu sebenarnya bentuk jamak dari nama model kita, ya. Atau lebih jelasnya coba saya tampilkan menggunakan, atau coba saya jelaskan menggunakan dokumentasi, penjelasan di dokumentasi Laravelnya, ya. Sebentar, nih, Eloquent getting start, kemudian ada di bagian sini, ya, Eloquent model convention. Oke, tabel name. Nah, ini tabel name, ya. Jadi pada saat kita punya, nah ini contohnya adalah dia punya model flight, gitu, ya. Jadi Eloquent itu otomatis akan mengasumsikan bahwa flight model ini akan menyimpan record itu pada tabel yang bernama flight, jadi bentuk jamaknya, gitu, ya. Jadi ada S, seperti itu. Atau pada saat ada seperti ini, air traffic controller, gitu, ya. Jadi bentuk tulisannya seperti ini, maka model itu akan mengasumsikan bahwa kita ini atau model ini akan berkaitan dengan tabel yang bernama ini, air underscore traffic underscore controller, ya. Jadi kalau air traffic controller seperti ini bentuk modelnya, maka nama tabelnya akan seperti ini sebenarnya, ya. Makanya juga pada saat kita membuat model itu sebenarnya kita bisa langsung membuat migrationnya, di mana migrationnya itu akan disesuaikan dengan nama modelnya. Tapi tidak masalah, di sini sudah dijelaskan apabila corresponding database tabelnya itu tidak sesuai, gitu, ya, tidak sesuai dengan nama ini, ya, seperti bentuk jamaknya tadi, maka kita bisa menambahkan atribut protected table, ya, dengan memberikan nilai nama tabelnya apa, ya. Sama seperti tabel saya sekarang. Tabel saya sekarang ini nama tabelnya kan mahasiswa, ya. Jadi tidak bentuk jamaknya. Jamaknya mungkin mahasiswa, ada S-nya, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu maka namanya saya tambahkan saja ini protected table, gitu, ya, di code-nya, code modelnya. Ini kita bisa hapus, kemudian tambahkan ini protected table, kemudian langsung cantumkan nama table yang akan terkoneksi dengan model ini, ya, kelas mahasiswa ini, ya. Jadi protected table oleh mahasiswa seperti ini. Nah, ini sudah model kita tahu bahwa model ini berkaitan dengan tabel mahasiswa yang ada di database sesuai dengan yang terkoneksi di file env-nya, gitu, ya. Oke. Nah, ini model sudah. Selanjutnya saya akan mulai dengan bagaimana caranya kita ingin menampilkan data yang tersimpan di database. Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan, kebetulan di sini saya sudah mengisi data di dalam database di tabel mahasiswa, gitu, ya. Kita ingin menampilkan data ini
dengan menggunakan Eloquent. Itu mungkin yang pertama dulu ingin saya praktekkan ya. Jadi saya akan masuk ke controllernya, tadi namanya adalah kon mahasiswa itu ya, nama controllernya. Oke, nah mungkin saya akan tambahkan di bagian function indexnya ya. Ini saya turunkan dulu supaya lebih jelas. Nah, ditambahkan function indeksnya seperti itu. Nah, di sini controller akan bisa menggunakan modelnya. Kita harus masukkan dulu modelnya di bagian use-nya ya. Di sini kita bisa use ya, kemudian pp, kemudian http, kemudian slash model, pp model gitu ya, kemudian modelnya namanya mahasiswa. Nah, seperti ini kan ya, jadi pastikan sudah menambahkan ini ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan modelnya. Nah, kemudian bagaimana bentuk query gitu ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengambil data yang tersimpan di database. Nah, oke, di sini caranya ya, jadinya kita akan buat dulu sebuah variabel untuk menampung nilai yang ada dari database, kemudian saya tinggal panggil kelas modelnya ya. Saya panggil kelas modelnya mahasiswa, kemudian saya tinggal gunakan function all seperti ini ya. Oke, kemudian mungkin saya akan coba langsung menampilkan saja apakah sudah bisa diambil datanya ya. Di sini saya buat daydam, kemudian bawah MS, ini saja dulu ya. Kemudian indeks ini akan saya panggil dari rootnya ya. Dari sini web.php saya buatkan dulu rootnya, saya copy paste saja supaya tidak ngerti. Misalkan di sini mahasiswa, dia memanggil controllernya namanya kon mahasiswa ya, kon mahasiswa, kemudian pada function dari index. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ya. Kita jalankan development servernya, design serve. Oke, sudah. Kemudian kita buka di browser. Oke, localhost, kemudian data mahasiswa. Oke, kelas kon mahasiswa. Target class kon mahasiswa does not exist. Target class. Oke, di sini belum ditambahkan ya. Ini malah kebalik. Ini ditambahkan dulu. Nah, supaya ditabin ya. Ya, sudah. Kemudian kita buka di sini. Nah, sudah muncul datanya di sini. Ya, di bagian atribut. Nah, di sini. Messi, kemudian satu lagi tadi siapa? Ronaldo. Nah, sudah tampil datanya, sudah berhasil diambil datanya ya, dengan menggunakan sintaks yang sangat sederhana. Jadi cukup mahasiswa all, udah. Kemudian ini saya masukkan ke dalam variabel dalam mahasiswa. Oke, nah ini akan saya coba returnkan ke view ya. Saya tampilkan dalam sebuah view, return view, nama viewnya view mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu pendek panjang, VMHS itu. Kemudian ini saya returnkan datanya sebagai mahasiswa, kemudian saya isi dengan nilai S nya titik koma. Oke ya, ini saya balikkan nilainya ke view mahasiswa seperti ini. Kemudian berarti saya harus buatkan view-nya ya. Oke, di sini belum ada view mahasiswa, VMHS ya, plate.php ya, sudah. Kemudian di view-nya saya coding HTML sederhana saja supaya cepat. Ini saya ganti title-nya data mahasiswa. Kemudian saya langsung tampilkan saja deh pakai for each, kemudian di sini kan
adalah mahasiswa ya, yang dikirimkan dari sini, dari controllernya. Nah, ini kan mahasiswa. Kemudian itemnya saya buat MAS. Oke, saya tampilkan dalam bentuk misalkan nama, kemudian langsung saya tampilkan nilainya saja. Ini dolar MAS, tanda panah, sesuaikan dengan nama atributnya di database. Ini apa saja tadi, sebentar. MHS nama, MHS name, oke, MHS underscore nama, MS underscore nama, ya seperti itu. Kemudian mungkin nimnya saya tampilkan dalam kurung, kemudian saya tampilkan nimnya MAS nim. Oke, seperti ini caranya. Kemudian saya kasih enter. Ya, mari kita coba lihat hasilnya. Ini sudah ke VMAS tapi oke, kita coba refresh ini. Ya, sudah ya. Tadi sudah tampil nama Messi, ini nimnya, nama Ronaldo, ini nimnya, sesuai dengan yang tersimpan di database ini. Ya, Ronaldo 222 Oke, sudah. Berarti kita sudah bisa menampilkan data sesuai dengan apa yang ada di database ya, walaupun penampilannya sederhana ya, nanti tinggal kita modifikasi HTML dan CSS-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba bagaimana kalau kita ingin menambah data gitu ya. Berarti saya perlu form dulu. Di sini saya buatkan form sederhana saja. Akan tag form seperti ini. Kemudian mungkin di sini saya kasih garis ya, supaya enggak terlalu berantakan. Oke, saya kasih garis di sini saya kasih line break. Oke, nah formnya ada dua inputan berarti ya, untuk input name. Jadi saya pakai inputan berupa teks saja. Ya, inputan teks, name-nya adalah name, ID-nya juga name. Saya tambahkan placeholder-nya masuk input nama. Ya, kemudian satunya lagi untuk input namanya. Oh sorry, ini harusnya input name ya, ini kan bagian name, placeholder-nya. Dan ini nama saya buatkan placeholder-nya input nama. Oke, ini line break. Saya perlu tombol put submit. Oke, value-nya adalah simpan ya. Mari kita coba lihat di view-nya. Saya refresh. Nah, sudah ada ya formnya. Yang untuk input name, input nama, satu tombol simpan. Oke, sederhana dulu. Nah, nanti apa yang diinputkan di sini akan tersimpan di tabel mahasiswa ya. Ini akan nambah di sini ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya sederhana sekali juga ya. Sebelumnya di sini saya harus tentukan actionnya nanti kemana setelah tombolnya diklik. Ya, saya arahkan ke simpan MAS gitu ya. Rootnya simpan MAS seperti ini. Kemudian metodenya saya gunakan post saja. Oke. Kalau menggunakan post, jangan lupa diisikan CSRF field sebagai perangan ini ya, CSRF field gitu. Oke, sudah ini. Kemudian simpan MHS, simpan sistem underscore, simpan MHS ya. Kemudian di PHP-nya saya tambahkan rootnya, berarti saya copy saja. Jangan lupa ini diganti dengan post, karena tadi metode adalah post, ini diganti dengan simpan MHS sesuai dengan actionnya ya, benar ya. Simpan MHS benar ya, berarti di sini tadi benar simpan MHS. Kemudian nama kontrolnya sama. Nah, fungsinya di sini sudah disediakan juga, yaitu function store ini ya. Store a newly created resource in storage. Ya, sudah ada parameter requestnya juga, jadi nanti tinggal dipakai saja.
Ya, berarti saya akan manggil function ini store di sini di rootnya. Store, kemudian setelah itu saya ke controllernya. Nah, di sini saya menggunakan Eloquent ya. Jadi caranya adalah Oke ya, jadi ke function store ini. Jadi di sini kita akan membuat dulu, caranya adalah $s seperti itu. Kita buat objek dari function atau dari kelas mahasiswa ya. Oke, kemudian setelah itu ya ini tinggal langsung dipanggil aja mas, kemudian nama di atributnya apa, tadi nama atributnya mas name, mas nama, ya udah kita tinggal panggil ini mas name ya, kita isi dengan request. Nah, ini dari formnya, request dari formnya kan namanya name ya. Kalau ini dari database-nya mas name, kalau dari formnya kan namanya name ya. Tadi di view ini ya, ini namanya name ya. Oke, nama juga sama, saya copy paste saja. Nah, ini sesuai dengan database, namanya mas underscore nama kan, seperti yang di database ini, mas nama. Oke, kemudian ini nama. Oke ya. Nah, kalau apa namanya, kalau sudah ini sudah didapatkan, nanti tinggal kita gunakan yang namanya $mas save. Nah, udah ya, name-nya masuk ke sini, namanya masuk ke kolom nama, save, udah selesai. Seperti ini aja. Nah, kemudian tadi di apa namanya, di tabel kan ada created add sama update add. Nah, ini akan otomatis diisikan oleh Laravel ya kalau kalian menggunakan fitur Eloquent. Oke, ini sudah. Kemudian oh ya, saya akan setelah dia menyimpan, saya langsung redirect saja, return redirect ke tadi ya, slash apa tadi di index, saya samakan saja di index ke PHP data mahasiswa ini ya, slash data mahasiswa. Oke ya, jadi setelah dia berhasil menyimpan, nanti dia akan ke rootnya slash data mahasiswa yang akan menampilkan tampilan ini lagi ya. Jadi setelah menyimpan, dia akan masuk ke tampilan ini lagi. Oke, mari kita coba. Ini sudah saya save, ini saya reload, saya masukkan name-nya 444 ya, D. Oke, simpan. Nah, masuk ya, Made 4444 ya. Ini saya atur aja Sani, oke. Nah, sudah masuk juga ya, dan ini tersimpan di tabelnya ya, Made sini ya. Nah, ini adalah proses insertnya dengan menggunakan Eloquent ya.